Chapter 3, Alasan. Jam tangan Pak Ernam selaku guru BK SMA 2 Harapan Bangsa telah menunjukkan pukul 7.15. Guru tersebut kemudian menyuruh Pak Udin untuk menutup gerbang sekolah, di mana itu tandanya para murid yang masih belum masuk, maka akan dikenakan hukuman. Beberapa menit kemudian terlihat beberapa murid yang baru datang langsung tertahan tidak bisa masuk sekolah. Begitu juga dengan Agatha yang baru datang dengan diantar ojek online. Cewek tersebut langsung bete, begitu melihat Pak Ernam mencatat para murid yang terlambat. Setelah selesai mencatat, Pak Ernam kemudian memberikan hukuman, jogging bolak-balik dari gerbang sampai gedung sekolah. Murid cowok 7 kali, sedangkan murid cewek 5 kali. Baru juga pagi, tapi udah apes begini, keluh Agatha dalam hati. Cewek tersebut sebenarnya tidak masalah terkait hukumannya. Tapi yang bikin dia benci adalah harus jogging dengan menggunakan seragam. Si cewek galak ternyata hobinya telat. Ejek Devan yang juga telat. Please deh, ini masih pagi, jangan ngajak ribut. Agatha kemudian melepas tas dari pundaknya untuk dipeluk. Ia merasa nggak nyaman jika harus jogging dengan membawa tas di pundak. Melihat Agatha yang memegang tasnya membuat Devan jadi merasa kasihan. Mana biar ku bawain? Nggak mau. Tolak Agatha mentah-mentah. Kemudian muncul murid lain yang ikut menyusul mereka. Dari kelas 10 sampai sekarang masih aja suka telat. Lah, Kak Bagas kok tumben telat? Tanya Agatha yang terkejut. Murid yang menyusul itu adalah Bagas, Ketua Taekwondo SMA Harapan 2 Bangsa. Bagas kemudian mengambil tas yang dipeluk Agatha. Biar ku bawain. Terima kasih Kak, jawab Agatha dengan senang. Sok keren. Keluh Devan dalam hati yang geli melihat Bagas membawakan tas Agatha. Cowok tersebut kemudian juga melepas tasnya. Kak, bawain tasku juga dong. Agatha mengambil tas Devan dan menjatuhkannya ke tanah. Bawa aja sendiri. Dasar gorila. Bentak Devan yang kesal. Mendengar hal itu, membuat Agatha langsung berbalik badan dan mengejar cowok tersebut. Pak Ernam yang melihat Agatha dan Devan malah saling kejar-kejaran, langsung meniup peluit untuk menyuruh mereka berhenti. Namun karena tidak ada efeknya, akhirnya guru BK tersebut jadi ikutan mengejar kedua murid itu. Sementara itu di kelas 11-2, para murid sedang asik menjalani jam kosong karena guru di pelajaran pertama tidak masuk. Tobi sedang asik main game, sedangkan Una sibuk membaca koran. Dia dihukum apa ya kira-kira? Tanya Tobi yang melihat bangku Agatha masih kosong. Kalau Pak Ernam lagi bad mood sih, selain dihukum buat jogging, tapi juga disuruh nulis kalimat permohonan maaf. Jawab Una sambil baca koran. Pintu kelas tiba-tiba terbuka dan masuk Agatha yang terlihat berkeringat dengan nafas terengah-engah. Ia lalu segera duduk di bangkunya dan minum susu coklat dingin yang telah dibeli di kantin tadi. Pak Ernam ngasih hukuman apa? Kok kamu sampai kelelahan gitu? Tanya Una heran. Karena saat kelas 10, Agatha sudah beberapa kali menjalani hukuman jogging, namun tidak pernah terlihat kelelahan seperti ini. Ini semua salah Devan, jawab Agatha dengan kesal. Salah apa lagi tuh cowok? Tanya Tobi. Agatha lalu menjelaskan kejadian saat menjalani hukuman tadi hingga berakhir dirinya dan Devan dikejar Pak Ernam. Gara-gara itu kami berdua disuruh nulis kalimat permohonan maaf 2 halaman kertas folio. Emang pantas kalian berdua ku beri julukan Tom and Jerry, kata Tobi. Tobi memberikan julukan itu karena selama seminggu lebih, Devan dan Agatha selalu saja bertengkar tiap kali bertemu. Bahkan, Devan yang awalnya takut sampai jadi biasa saja jika melihat Agatha marah.
Sementara Agatha merasa jika hari di mana Devan tidak membuatnya emosi, sepertinya jauh lebih menyenangkan daripada jam kosong. Aku merasa ini semua gara-gara kejadian di kantin itu deh, keluh Agatha. Lagi pula, waktu itu kamu ngapain juga ngampiri dia? Kata Una yang heran. Perkataan Una itu membuat Agatha bingung. Bener juga, waktu itu aku ngapain ngampirin dia ya? Sementara itu, anak yang dibicarakan Agatha sedang fokus duduk mengamati guru matematika menerangkan materi. Berbeda dengan Septian, yang berada di sebelahnya sedang asyik bikin komik di buku tulisnya. Bu Sinta selaku guru matematika yang melihat gerak-gerik Septian langsung membuatnya sadar jika murid tersebut tidak memperhatikan. Septian! Iya bu, tanya Septian panik. Coba jelaskan kembali apa yang ibu terangkan barusan. Septian mengamati papan tulis yang penuh dengan angka dan membuatnya terdiam lama. Kamu itu masa kalah sama Devan? Dia murid baru, tapi dari tadi mau fokus buat dengerin penjelasan ibu. Bu Sinta menggelengkan kepalanya. Bawa kursimu ke depan biar fokus dengerin. Septian langsung membawa kursinya ke depan, sementara Devan hanya menggelengkan kepalanya melihat ulah temannya tersebut. Devan, coba kamu ulangi apa yang ibu terangkan tadi, minta Bu Sinta. Devan dengan cepat langsung mengambil kursinya juga dan membawanya ke depan, menandakan dirinya juga tidak paham. Semua anak di kelas langsung tertawa melihat apa yang dilakukan cowok tersebut. Berbeda dengan Bu Sinta yang menghela nafas panjang untuk bersabar. Saat jam istirahat, Natasha sudah berada di kantor guru untuk bertemu dengan guru bahasa Inggris, yaitu Bu Puput. Nat, nanti suruh anak-anak kerjain tugas di halaman 20. Saya datang telat ada urusan sebentar ya, kata Bu Puput. Baik Bu, jawab Natasha merupakan ketua kelas. Sebenarnya ibu juga mau minta tolong. Buat sekalian bawain buku-buku paket kelasmu ini sih. Natasha memandangi tumpukan buku paket bahasa Inggris milik kelasnya. Oh, gak apa-apa Bu, biar aku bawa sendiri aja. Kuat kok. Pintu kantor guru kemudian terbuka dan masuk Devan serta Septian yang kepalanya dari belakang dipukul dengan pelan menggunakan buku oleh Bu Sinta. Aduh, itu dua murid saya bikin masalah apa? Tanya Pak Haikal khawatir selaku wali kelas 11-6. Saya suruh mereka duduk di depan dengan harapan bakal fokus merhatiin pelajaran, tapi malah bikin ulah. Yang satu ngobrol, yang satunya lagi malah tidur sampai jatuh dari kursi. Keluh Bu Sinta sambil menjiwit Septian yang ketiduran saat di kelas tadi. Natasha yang melihat itu langsung tercetus ide. Bu Puput, maaf, aku berubah pikiran. Sepertinya kalau bawa semua buku paket ini, aku gak bakal kuat. Gimana kalau minta anak itu untuk bantu aku bawain? Bu Puput melihat Natasha menunjuk Devan dan dirinya juga setuju. Bu Sinta, mohon maaf, saya boleh pinjam Devan gak buat bantuin Natasha bawain buku paket? Oh, boleh Bu, jawab Bu Sinta tanpa pikir panjang sambil mempersilahkan Devan pergi. Lah, terus aku gimana Bu? Tanya Septian yang khawatir karena sepertinya dirinya akan dihukum sendirian. Ibu ajari cara belajar matematika yang baik dan benar, jawab Bu Sinta yang membuat Septian lemas. Natasha dan Devan kemudian berjalan bersama untuk menuju kelas 11-10. Tidak bisa dipungkiri jika cewek tersebut senang karena akhirnya ada momen dirinya bisa bersama Devan. Namun masalahnya ia bingung harus ngobrol apa. Terima kasih untuk yang waktu itu, kata Devan yang ternyata memulai obrolan duluan. Kalau nggak ada kamu, mungkin perutku udah kena tendang sama Agatha. Natasha tersenyum. Nggak masalah kok.
Devan melirik badge logo OSIS di lengan seragam Natasha. Gimana rasanya jadi anggota OSIS? Seru kok, jawab Natasha dengan semangat. Ia kemudian menjelaskan berbagai keseruan menjadi anggota OSIS, namun Devan mendengarkan sama sekali tidak menemukan keseruannya di mana. Mereka berdua jadi asik ngobrol hingga sampai ke tujuan. Devan meletakkan buku paket yang dibawanya ke meja lalu melihat jam dinding. Masih ada waktu nih, mau ke kantin bareng? Ajak Devan. Boleh, jawab Natasha dengan senang. Toby yang duduk di depan kelas melihat Natasha dan Devan sedang berjalan bersama. Dia kalau sama cewek lain malah jinak. Siapa? Tanya Agatha yang sedang menatap layar HP-nya. Itu pasanganmu si Jerry, jawab Toby sambil menunjuk orang yang dimaksud. Agatha kemudian memandangi Devan serta Natasha. Hal itu membuatnya langsung teringat alasan kenapa ia menghampiri cowok tersebut saat di kantin.